Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Sekolah Angker. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming puring angkala karena marti siwi. Gina, lu serius berani sendiri? Vika mengarahkan cahaya senter ke gedung sekolah 3 lantai. Tidak ada lampu yang menyala di gedung itu. Mungkin listriknya sedang mati. Iya, Vik. Itu jam tangan pemberian almarhumah nyokap gua. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang. Lagian lu mah ada-ada aja. Pakai lupa segala. Gua nggak berani nganter lu masuk ke kelas ya. Gua nunggu di sini aja. Iya, nggak apa-apa. Lu jagain motor gua ya. Tapi gua juga takut kalau sendirian di sini. Gimana dong? Udah, lu tenang aja. Gua pasti nggak akan lama-lama kok. Gina membuka gerbang sekolah yang kebetulan tidak dikunci. Sekolah SMA Setia Bakti memang tidak ada satpamnya. Pihak sekolah sudah membuka lowongan tapi tidak ada orang yang berani melamar. Banyak cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sekolah itu. Gin, tunggu. Lu yakin mau masuk? Vika menarik lengan bajunya Gina. Gua kan udah bilang kalau gua yakin mau masuk. Lagian sumpah ya, gua gak percaya sama yang namanya hantu-hantuan fiktif itu. Ih, Gina, jangan sembarangan kalau ngomong. Ya udah sana, cepet-cepet balik ya. Gina berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Senter yang ia bawa diarahkan ke tangga gedung. Kelasnya ada 3 lantai. Ia heran kenapa listrik di sekolahannya mati. Padahal di perjalanan menuju sekolah, ia melihat listrik di warung-warung angkringan pinggir jalan masih menyala. Perlahan dan dengan hati-hati, Gina menaiki anak tangga. Sekelilingnya gelap, hanya ada cahaya senter yang menjadi penerang. Ia berhenti sejenak mengatur nafas. Tubuhnya itu seakan tidak sanggup lagi menaiki anak tangga. Setelah mengatur nafas, ia kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya ia sampai di lantai 3. Satu persatu kelas ia lewati. Kebetulan kelasnya Gina ada di paling ujung. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Gina memang gadis pemberani. Pintu kelasnya tidak dikunci. Suara engsel berderit saat Gina membuka pintu. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya senternya. Bangku-bangku kelas ditata rapi di atas meja. Ruangannya bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Segera ia menuju tempat duduknya yang berada di baris kedua paling kanan. Dirogohnya kolong meja. Lalu ia tersenyum sambil mengembuskan nafas lega. Syukurlah, untung masih ada. Ia kenakan jam tangan itu, setelah itu bergegas untuk pulang. Tapi saat akan menuju anak tangga, ia melihat bercak lumpur membentuk jejak sepatu seseorang di atas lantai. Jejak sepatu siapa ini? Karena penasaran, Gina mengikuti arah jejak sepatu yang ia temukan. Semakin ia ikuti, semakin ia mendengar dengan jelas suara perempuan yang sedang menangis dengan suara yang halus dan kecil. Suara yang ia dengar mengarah ke ruang kelas paling tengah, tepatnya kelas 2A.
Ragu-ragu Gina mendorong pintu. Disorotkan cahaya senternya ke arah jendela paling pojok. Di sana berdiri seorang wanita berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah, lengkap dengan sepatu kulit hitam dan kaos kaki selutut, berdiri di atas jendela sambil membelakangi Gina. Perempuan itu menangis pilu. Gina perlahan menghampirinya. "Halo, kamu kenapa nangis? Kok malam-malam masih ada di sini?" tanya Gina, namun wanita itu tidak menjawab, malah tetap menangis. Kaki kamu berdarah tuh." Gina melihat darah kental mengalir dari dalam rok wanita itu. "Nama kamu siapa?" Gina menyentuh lengan wanita di hadapannya yang terasa sangat dingin. Bukannya menjawab, wanita di hadapannya malah meloncat, menjatuhkan dirinya sendiri. Sontak saja Gina berteriak. Yang melihat tubuh wanita itu terkapar di belakang sekolah. Buru-buru dia menuruni tangga. Gina tidak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 sekarang menghilang. Jelas-jelas ia melihatnya loncat dan terkapar di halaman belakang sekolah. Belum lagi terpecahkan hal ganjil tersebut di dalam benaknya. Saat hendak pulang, ia melihat Vika di halaman depan sekolah sedang melakukan gerakan senam. Tatap matanya kosong, seperti ada yang mengendalikannya. "Loh, Vika?" Dia tidak menjawab, malah tetap melakukan senam. Gina mengguncangkan tubuh temannya. Vika, sadar Vika." Tubuh Vika seketika ambruk. Gina panik dan berlari mencari bantuan. Untung saja ada 2 orang lelaki yang tidak lain adalah pemilik angkringan yang berada di pinggiran jalan. Mereka membawa Vika ke rumah sakit. Keesokan paginya, seorang guru matematika sedang menerangkan materi. Vika duduk di bangku baris ketiga paling kiri. Setelah kejadian beberapa hari lalu, Vika merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa fokus belajar, sering berhalusinasi seperti yang ia alami sekarang. Ruangan kelasnya tiba-tiba berubah. Papan tulis di hadapannya terlihat usang dan masih menggunakan kapur. Dinding kelasnya retak juga kotor. Meja-meja di sekelilingnya kosong. Kemana murid-murid yang lain? Ia sendiri di ruangan itu. Kemudian seorang lelaki tua yang mengenakan celana training dan jaket olahraga menerobos masuk ke dalam kelasnya. Ia membawa rantang nasi lalu memakan sisa makanan di dalam rantang itu dengan sangat lahap. Seperti sudah beberapa hari ia belum makan. Vika mendekatinya perlahan dan ragu-ragu. Lelaki tua yang sedang makan di hadapannya tiba-tiba saja menangis. Vika bingung siapa dia dan kenapa terlihat sangat menyedihkan. Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba Gina menyadarkannya dari halusinasinya. "Vika?" Ia terperanggap. "Lu halusinasi lagi ya?" Dada Vika turun naik, nafasnya terengah-engah, keringat memenuhi wajahnya. Enggak Gin, enggak kok," jawabnya singkat, kemudian bergegas keluar kelas. Ini waktunya jam istirahat. Gina menyadari kalau Vika akhir-akhir ini berbeda. Temannya itu seperti tidak lagi bersemangat menjalani aktivitas di sekolah. Ia sering minta dibawa ke UKS saat jam olahraga. Ia juga sering telat dan melewatkan upacara di hari Senin. Gina yakin hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari lalu. Segera Gina pergi keluar kelas untuk mencari Vika. Ia pergi ke kantin, tapi tidak ada. Di halaman belakang pun tidak ada. Biasanya Vika melamun di sana. Dan saat Gina pergi ke toilet, ia terkejut melihat Vika yang tewas gantung diri di sana. Sontak saja Gina berteriak mengundang kerumunan siswa lain. Pak Gimin, seorang kepala sekolah,
datang dengan terburu-buru membelah kerumunan siswa. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lagi-lagi ada siswa yang bunuh diri. Setidaknya 2 tahun sekali ada saja siswa yang mati bunuh diri di sekolahan itu. Dan tidak jelas apa alasan mereka bunuh diri, karena tidak ada satupun yang meninggalkan pesan wasiat. 10 tahun lalu, sebuah becak berhenti di depan gerbang sekolah SMA. Seorang gadis berwajah oriental berambut sebahu turun dari becak tersebut. Ia adalah siswa pindahan dari Jogja, dan hari ini adalah hari pertamanya masuk ke sekolah barunya. Sekilas ia memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 di hadapannya. Ia terkagum karena bangunannya sangat bagus. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam menyapanya dengan ramah. "Kamu telat." "Saya murid baru, Pak. Pindahan dari Jogja." "Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Biar saya catat dulu." "Felicia Ticia," kata perempuan itu sambil tersenyum menampakkan lesung pipi di sebelah kiri. "Felicia Tici. Gimana ya nulisnya?" "Tulis Feli aja, Pak. Gak apa-apa kok." "Oh iya, saya Asep, satpam di sekolah ini. Kamu tunggu di sini saja ya dulu. Mereka sedang upacara Senin. Setelah selesai, nanti saya antar ke ruang kepala sekolah ya." Feli mengangguk. Ia duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam, lalu membuka tasnya, mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. "Bapak mau?" "Wah, boleh. Tuh, Feli udah cantik, baik hati pula. Oh ya, jangan panggil Bapak, panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok." Feli mengangguk. Memang Asep ini masih muda, baru berumur 20 tahunan. Ia tidak melanjutkan sekolahnya, hanya lulus SMP. Sambil makan biskuit coklat, Feli dengan sabar menunggu upacara selesai. Sebelum upacara usai, Feli dihampiri seorang lelaki tua yang memakai baju lusuh dan celana panjang hitam. Tangan kanannya memegang sapu lidi. Ia memperhatikan Feli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lelaki tua itu adalah Pak Cokro, tukang bersih-bersih sekolah. Pak Cokro ini bisu dan hanya orang tertentu saja yang mengerti bahasa isyaratnya. Sebenarnya pihak sekolah tidak merekrutnya secara resmi. Awalnya dia seorang gelandangan yang setiap hari rajin sekali menyapu daun-daun kering di depan gerbang sekolah. Hal itu ia lakukan tanpa ada yang menyuruh. Lama-lama Pak Gimin sebagai kepala sekolah kasihan melihat Pak Cokro. Akhirnya ia diberikan upah setiap minggu sebesar 30 perak karena Pak Cokro orangnya rajin. Ia dipersilakan untuk membersihkan ruangan kelas dan menghuni gudang kosong yang tidak terpakai. Pak, mau ngapain kamu?" Asep menegurnya dengan sinis. Pak Cokro menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Feli mengerutkan keningnya. Mulutnya masih mengunyah sisa biskuit. "Bapak ini bilang apa, Sep?" Dia nanya, "Apakah kamu murid baru?" "Oh iya Pak, saya Feli, pindahan dari Jogja." Tanpa ragu Feli berdiri dan menjabat tangan Pak Cokro yang kotor. Pak Cokro sumringah senang karena diperlakukan baik oleh Feli. Lalu Pak Cokro mengeluh kembali menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. "Pak, udah, jangan sok kenal.
Udah nggak apa-apa, Sep. Bapak ini tukang bersih-bersih sekolah kan ya? Pak Cokro mengangguk. Senyumnya mengembang, kemudian ia mengeluh kembali sambil menarik lengan kanan Feli. Ia ingin membawanya ke tempat duduk yang lebih nyaman, yang biasa digunakan para tamu wali murid. Mau dibawa kemana sih Pak Cokro? Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah barat, tepatnya di ujung kelas. Ada sebuah sofa yang sengaja disediakan untuk wali murid. Di sini aja Pak, kan lagi ada upacara. Pak Cokro menepuk jidatnya. Saking bahagianya dengan perlakuan baik Feli, ia sampai lupa kalau hari ini ada yang upacara. Pak Cokro lalu mempersilahkan Feli duduk kembali di kursi kayu. Tanpa diduga-duga, Pak Cokro naik ke atas pohon rambutan yang ada di dekat pos satpam. Kebetulan pohon itu sedang berbuah. Asep meneriakinya agar turun karena berbahaya. Setelah berhasil memetik setangkai rambutan, ia turun dan menyerahkannya kepada Feli. Wah, buat saya ya Pak. Wajah Feli terlihat senang. Pak Cokro mengangguk sambil terus tersenyum. Lalu ia menoleh ke arah lapangan. Ternyata barisan siswa sudah dibubarkan. Ayo Feli, saya antar ke kepala sekolah, ajak Asep. Feli mencomot 2 buah rambutan dan mengantonginya. Sebelum pergi, ia menoleh ke Pak Cokro dan mengucapkan terima kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah mengantarkan Feli, Asep kembali ke posnya. Tidak sengaja ia melihat sebuah sapu tangan di kolong kursi kayu. Pastilah itu punya Feli. Asep menoleh ke sekitar. Setelah dirasa aman, ia segera mengambil sapu tangan itu lalu mengantonginya. Ia masuk ke dalam posnya, mengunci pintu, dan menciumi sapu tangan itu dengan beringas. Matanya merem-melek seakan sedang membayangkan hal-hal indah dengan perempuan yang baru saja ia temui tadi. Saat Asep tengah menikmati aroma sapu tangan Feli, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Sep, Asep. Itu suara Feli. Bergegas Asep membukakan pintu. Ada apa, Fel? Lihat sapu tanganku enggak? Oh, iya. Baru saja aku mau nyamperin kamu. Ini sapu tangannya tadi jatuh di bawah kursi. Syukurlah ketemu. Soalnya ini sapu tangan dari pacarku. Asep menyodorkan sapu tangan Feli. Terima kasih Asep. Kamu satpam yang hebat. Semakin tersanjung saja hati Asep mendapatkan pujian dari wanita cantik. Entah apa yang sedang Asep rasakan, hatinya menggebu. Mungkin atau pastinya ia sudah jatuh cinta pada Feli. Dan ia berjanji akan terus mengintai perempuan itu sampai berhasil mendapatkan cintanya, tidak peduli walau Feli sudah mempunyai pacar. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya, kata Bu Yati, guru matematika. Feli dengan percaya diri masuk ke dalam kelas 3A, didampingi kepala sekolah. Di kantong tasnya ada buah rambutan pemberian Pak Cokro. Halo semuanya, kenalin, nama aku Feli Tijia, atau biasa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti Yogyakarta. Salam kenal semuanya, ujar Feli sambil tersenyum. Halo Feli. Serentak semua murid di kelas itu menyapanya. Feli, kamu bisa duduk di samping Sinta ya, kata Bu Yanti. Feli mengangguk dan langsung menuju ke tempat duduknya. Baik anak-anak, tolong temani Feli dan terima dia dengan baik ya, ucap Bapak Kepala Sekolah. Semua murid menjawab serentak. Walau Feli siswa pindahan, tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya, juga dengan setiap mata pelajaran. Feli terbilang siswa yang pintar.
ia kini menjadi pesaing beratnya Mona yang setiap tahun meraih juara 1 di kelas itu. Semenjak kedatangan Feli, Mona menjadi lebih rajin belajar. Walau Feli mengancam posisi Mona sebagai juara kelas, namun tetap tidak ada permusuhan di antara mereka. Keduanya malah akrab, semakin hari menghabiskan jam istirahat di kantin bersama dengan teman-teman lainnya. Ada hal yang menjijikan tentang Asep, si satpam muda yang sangat mengagumi Feli. Setiap jam istirahat dia selalu memata-matai Feli, berharap sapu tangan wanita itu jatuh lagi dan Asep bisa menciumi sepuasnya. Tapi ternyata Feli tidak pernah menjatuhkan sapu tangannya lagi. Tidak pula ada benda miliknya yang lain yang jatuh. Rupanya Asep tidak mau menyerah. Ia mengintai Feli saat ke kamar mandi siswa. Setelah Feli keluar, Asep mengedap-ngedap masuk tanpa diketahui oleh siswa lain. Ia membongkar tong sampah dengan harapan ada benda atau apapun yang Feli buang. Sayangnya, Feli tidak membuang barang apapun miliknya. Tapi Asep menemukan pembalut bekas yang masih ada bercak darah di permukaannya. Ia mengangkat pembalut bekas itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah pembalut itu milik Feli atau bukan. Namun yang terpenting baginya adalah Feli baru saja masuk ke toilet itu. Dan dengan bekas pembalut, ia bisa membayangkan Feli. Hari demi hari berlalu, Asep tidak lagi bisa menahan rasa cinta dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Feli. Asep tahu kalau Feli sering pulang belakangan karena becak langganan antar jemputnya sering telat. Sambil menunggu becaknya tiba, ia sering terlihat duduk di kursi kayu depan pos satpam sambil membaca komik. Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa ya, Sep? Feli menghampiri Asep yang sedang berdiri di depan pintu pos. Asep melirik sekelilingnya, sudah sepi. Hanya ada motor kepala sekolah yang terparkir di halaman gedung. Asep tahu kalau Pak Gimin pasti sedang sibuk di ruangannya. Aku mau ngomong kalau aku udah lama. Iya, Sep. Feli penasaran karena kalimat Asep terpotong. Aku udah lama cinta sama kamu, Fel. Kaget, Feli mundur selangkah. Pikirannya bergerak cepat untuk mendapatkan sebuah kalimat penolakan secara sopan. Jelas Feli tidak mungkin menerima Asep. Bukan soal pekerjaan Asep yang hanya satpam sekolah, tapi Feli sudah punya pacar. Aku seneng kalau ada yang cinta sama aku. Tapi aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab kok. Feli melayangkan senyum. Oh, begitu, Fel. Hati Asep berantakan, ia tidak diterima, cintanya ditolak. Iya, Sep, kita berteman aja ya. Oh ya, kamu mau biskuit coklat? Masih ada 2 nih, kita makan bareng yuk. Feli mengeluarkan kotak makanan dan menyodorkan biskuit coklat pada Asep. Entah kenapa hati Asep seketika terasa terbakar. Rasa cintanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menolak biskuit pemberian Feli, lalu masuk ke dalam posnya sambil membanting pintu. Asep, maafin aku ya. Kamu jangan marah dong, Sep. Feli merasa bersalah. Beberapa kali ia memanggil Asep, tapi tidak ada jawaban. Ia menyerah dan balik badan hendak kembali ke kursi kayu. Namun tanpa Feli sadari, pintu pos terbuka. Kepalanya dihantam menggunakan martil oleh Asep. Darah mengucur seketika Feli ambruk. Tidak ada yang melihat aksi kejam Asep tersebut. Buru-buru ia memasukkan tubuh Feli ke dalam posnya. Pintu dikunci dari dalam. Ia memperhatikan tubuh Feli yang sintal. Wanita itu masih hidup, matanya sayup,
darah mengalir dari hidungnya. "Asep, tolong!" Suara Feli sangat pelan dan parau, terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Sementara itu Asep mulai melakukan aksi bejatnya. "Sep, Asep!" Terdengar suara Pak Gimin memanggilnya. Dengan tergesa-gesa, Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Feli masih hidup, matanya sayu, bibirnya bergerak-gerak. Ia ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Baju sekolahnya terserak, darah menetes dari selangkangan. Asep telah merampas keperawanannya itu. Sebuah martil kembali diambil dari lorong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya menatap Asep. Air mata Feli menetes ke pipinya. "Aku cinta sama kamu, Fel." Asep tersenyum, martil siap dihantamkan lagi. "Kita ketemu di surga ya sayang." Tangan kanan Feli terangkat memberikan isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tapi martil itu tetap dihantamkan ke kepala Feli hingga ia tewas seketika. Sebuah terpal menjadi pembungkus jenazahnya. Dengan rapi ia memasukkan jenazah Feli ke kolong meja. Semua bercak darah dilap, termasuk darah yang menetes di tanah. Ia gosok-gosokkan tanah itu menggunakan alas sepatunya agar darahnya hilang. "Iya, Pak." Asep menghampiri Pak Gimin. "Kamu lihat Feli tidak? Bapak ini tukang becak langganan antar jemput Feli," tanya Pak Gimin. Di sampingnya berdiri seorang lelaki kurus berbadan hitam, mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di pundaknya. "Iya, Pak. Biasanya dia nunggu di depan pos satpam," kata tukang becak. "Oh, tadi aku lihat dia sudah pulang, Pak." "Kalau boleh tahu, Feli pulang naik apa ya?" "Waduh, kurang tahu itu, Pak. Mungkin naik angkot." Pintar sekali Asep berkata seolah tidak terjadi apapun dan tidak ada yang curiga padanya. Malamnya Asep duduk di depan pos bersama Cokro. Ia sengaja memberikan lelaki itu secangkir kopi yang sudah dicampur oleh obat tidur. Setelah beberapa menit, Cokro tertidur dengan pulas. Ia membawa lelaki itu ke gudang tempat Cokro ditinggalkan. Liciknya ia juga sengaja menaruh pakaian Feli di gudang itu dengan maksud memfitnah Cokro. Orang seperti dia akan sangat mudah difitnah karena bisu. Setelah itu Asep membopong jenazah Feli ke dalam halaman belakang sekolah. Di sana ada sebuah tempat pembuangan sampah yang dibangun berbentuk segi empat. Sampah terlihat menumpuk hingga terbuai kemana-mana. Asep mengeruk sampah-sampah itu dan menggali lubang di bawahnya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian mengubur jenazah Feli dan menimbunnya dengan tumpukan sampah. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Pak Darmawan dan Bu Mary, orang tuanya Feli, datang ke sekolah. Dari semalam Feli belum pulang. Mereka pikir Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada. Mereka duduk dengan gelisah di depan ruang kepala sekolah. Pak Gimin yang mengendarai motor bebek muncul dari gerbang sekolah. Kedua orang tua Feli berdiri bersamaan. Mereka bergegas menghampiri Pak Gimin. "Pak, anak kami hilang, Pak." Bu Mary meneteskan air matanya. "Iya, Pak. Dari kemarin anak kami belum pulang. Apa Bapak lihat Feli?" "Astaga, yang benar, Pak." "Iya, Pak. Kami kira Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada, Pak." Kemarin orang yang terakhir melihat Feli adalah Asep. Dia dipanggil ke ruangan Pak Gimin. Kedua orang tua Feli harap-harap cemas
mereka ingin mendengar kabar baik dari Asep. Dengan tenang dan nyaris tidak ada rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya kalau Feli pulang sendirian. Dia naik apa? Nah, itu Pak, saya tidak tahu, jawab Asep. Kabar kalau Feli menghilang berhembus ke semua siswa. Mereka terheran-heran, padahal baru kemarin Feli nongkrong di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya sebuah teriakan seorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di gudang Pak Cokro membuat geger satu sekolahan. Ia menemukan baju bernemtek Felicia Tijia. Gudang itu adalah tempat tinggal Cokro. Tanpa pertimbangan lagi, siswa lelaki langsung mengeroyok Pak Cokro. Mereka yakin kalau Cokro telah membunuh teman mereka. Nyawa Pak Cokro tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal karena ada seseorang yang menghantam kepalanya dengan batu besar. Bersambung.